Gimana kabarnya adik-adik semua? Apakah sehat semua? Kak, apakah adik sehat? Baik Kak. Kak Ferdi gimana kabarnya? Sama Kak, aku juga sehat Kak. Jadi adik-adik, kabarnya harus selalu baik ya adik-adik. Kita bersuka cita pada hari ini untuk kembali bersekolah minggu ya Kak ya. Iya benar Kak, kita kembali bersekolah minggu, kita kembali beribadah bersama Tuhan. Iya, sebelum kita memulai ibadah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Kuka Menari Seperti Daud Menari. Kakak minta untuk adik-adik semua untuk bangkit berdiri sambil tepuk tangan, atau ada yang mau bergoyang boleh juga. Kita menyanyikan lagu ini sebanyak 2 kali. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita nyanyikan sekali lagi. Yuk semangat ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Baik adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami pada malam hari tadi, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan kesehatan dan juga semangat yang baru. Sehingga kami dapat bersama-sama kembali beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini, walaupun masih secara live streaming. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar, baik itu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan berkati juga anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mau serahkan hidup kami dan juga hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik masih semangat? Masih Kak, harus semangat Kak. Ya harus semangat ya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita kembali menyanyi lagu yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan
firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, halo adik-adik semua, dengan Kanata di sini yang menemani kalian di pemberitaan cerita Alkitab Firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke cerita Firman Tuhan, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke, siapkan hatinya, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan pengirtaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Nazaret pada pagi hari ini dengan penuh hikmat dan merasakan berkat daripada kemurahan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran dari akan firman-Mu. Sekiranya apa yang nanti kami dengarkan, apa yang kami pelajari mampu menjadikan kami anak yang baik, menjadi berkat bagi sesama dan menjadi terang bagi dunia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau minta kalian untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Nah, ada yang sudah megang Alkitabnya belum? Oke, kalau sudah ada yang megang Alkitabnya dan kalau ada yang belum, silahkan cepat diambil karena kita akan segera mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Nah, cerita kita pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kakak ulangin, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke? Sudah? Dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar.
Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah adik-adik, tadi sudah ditampilkan kan sebagian dari cuplikan video cerita kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Yap, betul. Judulnya cerita pada pagi hari ini adalah Hari Pentakosta. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak Hari Pentakosta itu apa? Ada yang tahu? Nah Hari Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun atau dicurahkan Roh Kudus kepada para murid Yesus. Nah, selama Roh Kudus turun atau dicurahkannya Roh Kudus kepada orang percaya, ada keajaiban yang terjadi selama Roh Kudus ini dicurahkan adik-adik, seperti pada cuplikan video tadi. Ada yang masih ingat nggak dari cuplikan video tadi? Nah, yuk kita sama-sama menyimak kembali. Yang pertama, angin bertiup dengan kencang. Lalu yang kedua, muncullah lidah-lidah api di atas kepala murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mereka bisa berbicara dengan bahasa lain. Wow, bayangkan adik-adik betapa besarnya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid Tuhan Yesus sehingga mereka bisa berbicara menggunakan bahasa lain. Contohnya begini adik-adik. Adik-adik yang biasanya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tiba-tiba adik-adik semua bisa berbicara menggunakan bahasa Jerman, Belanda, Inggris, ataupun Cina. Padahal sebelumnya adik-adik belum pernah menggunakan bahasa itu sekalipun. Nah, itulah adik-adik yang terjadi pada zaman dahulu. Di sini yang dimana pada zaman dahulu itu Roh Kudus yang dirasakan pada murid di zaman dulu, yakni ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus itu dicurahkan kepada para muridnya melalui turunnya lidah-lidah api para murid Tuhan Yesus, sehingga mereka mengerti berbagai bahasa. Nah, begitulah pekerjaan Roh Kudus yang dirasakan pada murid Tuhan Yesus di zaman dahulu. Lalu yang kedua, Roh Kudus yang dirasakan pada orang percaya di zaman sekarang. Karunia Roh Kudus yang kita rasakan sekarang ini adik-adik adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus memberikan kedamaian di dalam hati kita, penghiburan bagi kita, ketenangan, dan pengajaran bagi kita. Nah, pengajaran yang seperti apa adik-adik? Yakni kita menjadi tahu
mana yang baik, mana yang buruk. Adik-adik, kita orang yang percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Maka itulah Roh Kudus yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, ada yang tahu tidak adik-adik, mengapa Pentakosta itu ada? Ada yang tahu? Nah, Pentakosta ada karena Roh Kudus turun atau dicurahkan kepada orang yang percaya, setia, dan taat kepada Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya ini mendapatkan penghiburan, kedamaian, dan ketenangan hati dari Roh Kudus. Penghiburan yang dimaksud ialah Ia akan selalu menyertai, menolong, dan mendampingi adik-adik di dalam setiap laku adik-adik yang adik-adik lakukan di dalam setiap kehidupan adik-adik semua. Nah, jadi adik-adik, sebelum melakukan sesuatu apapun itu di dalam kehidupan adik-adik, di dalam segala doa dan pujian, adik-adik memohon penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus di dalam doa adik-adik, sehingga adik-adik semua dimampukan, disertai, dilindungi dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang adik-adik lakukan, sehingga apa yang adik-adik lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kesimpulan pada cerita pada pagi hari ini adalah, jadi hari Pentakosta itu adalah hari di mana bagi kita sekarang adalah di mana Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi kita orang yang percaya, yang setia dan taat kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan penghiburan, pengajaran, dan ketenangan hati dan kedamaian dari Roh Kudus Tuhan. Nah, sekian dari cerita kita pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi adik-adik semua. Shalom. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, kalau berdoa posisi sikapnya yang benar, pejamkan matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan buat kami pribadi, buat orang tua kami, buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Berkati kehidupan kami semua Tuhan, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, dan Tuhan selalu melindungi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati juga sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Walaupun kami sekarang masih sekolah minggu dari rumah, nonton live streaming, namun kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberkati sekolah minggu kami, Engkau masih menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dari peperangan, dari perpecahan, dan dari segala hal yang tidak berkenan bagi kami maupun bagi Engkau. Berkati pemimpin kami Tuhan Yesus, dari pimpinan pusat, kepala daerah, dan semua orang yang berkuasa atas negara kami ini. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan, dan juga lindungi kami seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus dari COVID-19 ini. Kiranya COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami bisa kembali sekolah minggu di gereja, berkumpul bersama teman-teman kami memuji Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkati Tuhan selalu kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau. Biarlah Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Yesus. Inilah seru dan doa kami. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau ngangkat satu pujian lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Baiklah, kita angkat sekali lagi lagu ini ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa kak? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sepanjang hari ini ya Bapa. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, Kak Yakob, ibadah kita udah selesai nih untuk hari ini. Wah, nggak terasa ya kak, kita sudah selesai di penghujung ibadah sekolah minggu online kita. Iya kak. Nah adik-adik ingat ya, minggu depan kita kembali lagi ya mengikuti ibadah sekolah hari minggu online kita pukul 7:30 pagi. Iya, setelah itu kak, apalagi? Jangan lupa juga saat mengikuti sekolah minggu, adik-adik jangan lupa kerjakan tugas yang di-share oleh kakak guru sekolah minggunya dan kirim ke kakak gurunya masing-masing ya. Iya kak, dan setelah itu jangan lupa untuk adik-adik semua minta tolong sama papahnya, sama mama, bahkan sama kakak. Minta tolong pada saat adik-adik lagi mengikuti ibadah sekolah hari minggu, adik-adik minta tolong divideokan, difoto, dan minta tolong kirimkan kepada kakak sekolah minggunya, ya enggak kak? Benar kak. Iya, dan juga untuk tugas-tugasnya juga ya kak. Kalau selesai dikerjakan langsung dikirim aja sama kakak sekolah minggunya. Nanti biar kakak sekolah minggunya yang melihat adik-adik semua mengerjakan. Nah, sekarang kakak juga mau ngingatin untuk adik-adik semua, jangan lupa karena kondisi kita saat ini masih tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka.
Kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk selalu memakai masker kalau pada saat di luar rumah ya. Dan juga jangan lupa selalu mencuci tangan. Cuci tangannya bersih-bersih ya pakai sabun. Iya, harus itu ya, dengan sabun, dengan hand sanitizer. Dan juga yang paling penting kalau pada saat di luar ruangan, jaga jaraknya. Jaga jarak. Jangan dekat-dekat ya. Dan juga kakak minta kalau bisa usahakan kalau tidak ada yang penting di rumah aja ya, jangan kemana-mana, supaya kondisi kita saat ini yaitu COVID-19 bisa terkendali dan juga bisa hilang dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Ya enggak Kak? Benar sekali Kak Jen. Ya, sekarang semua udah selesai ya Kak. Iya Kak. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.